Son, so loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pokok pelajaran mengenai 144.000 semenjak Yohanes Pewahyu menulis tahun 96 tarik Masehi adalah merupakan rahasia. Dunia Kristen berusaha untuk memahami masalah ini. Namun, sebelum waktu yang surga tentukan untuk mengungkapkan rahasia mengenai rombongan ini, maka kita tidak akan mampu untuk memahami rahasia Tuhan ini. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, apa yang sudah diungkapkan bagi kita dan bagi anak-anak kita, apa yang rahasia, itu adalah milik Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pengantar yang saya ingin bawakan dari buku Messages to Young People, halaman 260. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, janganlah membaca firman dengan menggunakan terang dari pendapat-pendapat yang terdahulu, melainkan dengan suatu pikiran yang bebas dari keraguan-raguan. Selidikilah dengan seksama dan dengan penuh doa. Jikalau sementara Anda membaca, keyakinan timbul, lalu terlihat oleh Anda bahwa pendapat-pendapatmu yang dipegang ternyata tidak sesuai dengan firman itu, maka janganlah mencoba-coba membuat firman itu supaya cocok dengan pendapat-pendapatmu. Berusahalah menyesuaikan semua pendapatmu dengan firman itu. Janganlah membiarkan apa yang telah Anda percaya atau lakukan sebelumnya untuk menguasai pengertianmu. Nasihat ini adalah indah dan sangat sungguh-sungguh kepada kita semua yang mendengarkan pekabaran Tuhan pada sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan masuk, kita membuka buku yang tidak pernah salah itu. Dalam Alkitab, Wahyu pasal 7, ayat 1-8. Yohanes berbicara mengenai mereka yang 144.000 itu. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat, Yohanes melihat, 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2. Dan aku melihat, seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya di ayat 3, jangan laut merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat gambarnya. Di sini Yohanes melihat 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi, ya, memegang 4 mata angin bumi supaya angin tidak bertiup, baik di darat, di laut maupun di pohon-pohon. Kemudian Yohanes juga melihat ada seorang malaikat dari timur, padanya memegang materai Allah yang hidup. Lalu dia berseru kepada malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut. Alasannya apa? Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Inilah rombongan 144.000 yang dimeteraikan. Di ayat 4 tadi katakan, dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku yang dikasihi, pertama yang harus kita memahami dulu, apa artinya angin secara umum dalam Alkitab. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 2-3, di sana kita diberikan satu pencerahan. Mari kita baca ayatnya. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yaitu satu perbedaan. Ya, yang satu berbeda dengan yang lain. Ellen G. White mengatakan dalam The Great Controversy 440 mengatakan,
Angin adalah lambang perselisihan, pertentangan. Keempat angin dari langit yang mengguncangkan laut yang besar itu melambangkan pemandangan yang mengerikan, peperangan, penaklukan, dan revolusi, dengan mana kerajaan-kerajaan memperoleh kekuasaannya. Kita lihat dari Babylon menang, dia berperang, lalu dia menguasai dunia sebagai imperial kingdom. Kemudian setelah Babylon datang Medo-Persia, Gerika, sampai kepada Romawi. Inilah yang digambarkan di dalam Daniel 7, angin secara umum dalam Alkitab melambangkan peperangan. Nah sekarang, apa arti angin khusus dalam Wahyu pasal 7? Apakah sama dengan Daniel pasal 7 ini, angin itu? Angin yang ditahan oleh 4 malaikat di 4 penjuru bumi ini. Ellen G. White dalam Testimonies volume 5 halaman 152 mengatakan, waktunya akan datang apabila kita kelak tidak mungkin dapat berbelanja dengan harga berapapun. Keputusan akan segera keluar melarang orang-orang untuk berjual beli dari siapapun, terkecuali dia yang memiliki tanda binatang itu. Selama sesaat, kami telah mendekati peristiwa ini yang terjadi di California. Namun ini baru hanya ancaman dari peniupan keempat angin-angin itu. Saudara perhatikan apa yang saya bold merah dan yang saya underline. Dikatakan bahwa angin di sini adalah keputusan atau tanda binatang itu. Keputusan yang keluar yang melarang orang untuk berjual beli. Tanda binatang itu kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, dengan dilepaskannya 4 angin ini, artinya dikeluarkannya keputusan tanda binatang itu, ya, akan mendatangkan suatu kesusahan yang meliputi seluruh bumi, yaitu dalam Wahyu 7 ini 4 penjuru bumi. Jadi angin ini ditahan oleh 4 malaikat ini, artinya Tuhan memerintahkan untuk ditahannya kegiatan dari patung binatang itu, atau ditahannya keputusan dari binatang itu, undang-undang hari Minggu. Jadi angin dari Wahyu pasal 7 ditahan, hanya satu alasan, karena 144.000 belum selesai dimateraikan. Logika kebenarannya, apabila 144.000 selesai dimateraikan, maka 4 angin itu akan dilepaskan. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut pun akan melaksanakan tugasnya. Inilah dari gambar ini. Mari kita lanjutkan. Pemeteraian artinya bahwa pemeteraian 144.000 itu adalah terjadi dalam masa tenang, yaitu masa ditahannya 4 angin itu. Masa ditahannya kegiatan patung binatang itu. Mari kita baca kembali ayatnya di ayat 3 Wahyu pasal 7. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 itu, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara perhatikan di sini, jadi 144.000 orang itu harus sudah selesai dimeteraikan sebelum tanda binatang itu. Atau sebelum hukum hari Minggu itu, Sunday law, ditegakkan. Atau dipaksakan di masa yang akan datang. Perhatikan juga bahwa 4 angin itu bukan melambangkan peperangan biasa. Atau bukan juga kekacauan biasa. Sebab hal itu sudah terjadi seperti biasanya. Sementara 144.000 belum selesai dimeteraikan. Kalau angin itu hanya melambangkan peperangan biasa, sampai hari ini pun peperangan masih terjadi di antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Tetapi kita perhatikan 144.000 belum selesai dimeteraikan, belum kelihatan jumlahnya.
Jadi tentunya angin ini adalah berbeda dengan angin yang ada di dalam Daniel pasal 7. Sebagaimana yang dikatakan dalam testimoni volume 5 halaman 152 adalah ditahannya kegiatan patung binatang itu. Jadi 4 angin itu dan 4 malaikat menunjukkan bahwa tanda binatang itu dan pengerusakan 4 malaikat-malaikat perusak menunjukkan akan berlaku menyeluruh ke seluruh dunia. Nah, pertanyaan berikutnya, berasal dari manakah mereka yang 144.000 itu? Yohanes mengatakan dalam Wahyu 7 ayat 4, dan aku mendengar, Yohanes mendengar, jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Di ayat 5 sampai di ayat 8, Yohanes merinci, dari suku Yehuda 12.000, Ruben 12.000, Gad 12.000, Asher 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi suku 12.000, Isakar 12.000, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, dan Benyamin 12.000. Saudara, jumlahnya 12.000 kali 12, 144.000. Jadi 144.000 orang yang dimeteraikan itu bukan berasal dari Israel kuno, saudara, tetapi berasal dari Israel modern yang dimeteraikan menjelang tanda binatang itu dipaksakan ke seluruh dunia. 144.000 ini dimeteraikan sebelum kegiatan patung binatang itu, sebelum diberlakukannya undang-undang hari Minggu. Ellen G. White di dalam Testimonies to Ministers halaman 445 paragraf 2 mengatakan bahwa apa yang disaksikan, ya, pematraian 144.000 dalam Wahyu pasal 7 itu sama dengan Yesaya 9. Mari kita baca. Pematraian hamba-hamba Allah ini adalah sama dengan apa yang ditunjukkan kepada Nabi Yehezkiel dalam Khayal. Rasul Yohanes juga telah menyaksikan wahyu yang sangat mengejutkan ini. Baca juga Bible Commentary volume 7 halaman 977 paragraf yang ke-11. Apa yang Yohanes tuliskan mengenai pematraian ini, Ellen G. White mengatakan sama dengan Yeskiel. Nah, sekarang kita datang ke kitab Yeskiel. Yeskiel, di dalam Yeskiel pasal 9, disitulah terdapat peristiwa pematraian. Mari kita baca Yeskiel 9 ayat 1 sampai 6. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Kalau kita baca dari atas, ini atas kota Yerusalem. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang asal yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas cherub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota itu, yaitu Yerusalem, dan bubuhlah suatu tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di tanah. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah menaruh sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang memiliki tanda, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ellen G. White membahas mengenai Yeskiel pasal 9 banyak di dalam testimoni. Testimoni jilid 1, jilid 5, jilid 3, jilid 9. Banyak Ellen White membahas tentang Yeskiel 9. Nah, mari kita lihat poin-poin penting yang ada di dalam Yeskiel 9 ini. Kemuliaan Allah Israel terangkat dari
atas kerub, ya, di atas ambang pintu bait suci Tuhan. Artinya bahwa Tuhan berada di bumi. Poin yang kedua, Tuhan datang untuk menjalankan hukuman atas kota itu. Kota itu Yerusalem. Yerusalem ini adalah sidang. Menurut Testimony Semesters, jilid 3, halaman 266-267, jilid 5, halaman 210-211. Kemudian dikatakan 6 orang laki-laki, 1 orang yang berpakaian kain lenan, dialah yang bertugas memeteraikan, dan 5 orang dengan senjata pemusnah di tangannya. Testimony volume 3, 266-267. Kemudian perintah kepada yang berpakaian lenan itu untuk membubuhi tanda, memberikan meterai. Dan peristiwa ini terjadi di dalam sidang Masyiatan hari ke-7. Maranatha 240, bukan dunia. Yang dimeteraikan adalah mereka yang berkeluh kesah dan berseru karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengah kota itu. Testimoni jilid 5 halaman 213, Maranatha 240. Dan kemudian kepada yang memegang senjata, diperintah untuk menyusul dia yang memeteraikan itu, lalu membunuh semua orang yang tidak memiliki tanda atau meterai, baik tua maupun muda, teruna-teruna, darah-darah maupun anak-anak kecil. Testimoni jilid 5, 211, jilid 3, 267, dan jilid 5, 505. Pemusnahan ini dikatakan dimulai dari mereka yang bertugas di depan bait suci Tuhan. Testimoni volume 5, halaman 211. Mari kita lanjutkan. Apa meterai ini? Menurut manuskrip 173, tahun 1902, Ellen G. White mengatakan, juga dalam Bible Commentary, volume 4, 1161, paragraf 6. Ini bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, bukan. Ya, hanya malaikat yang bisa melihat. Ini adalah, meterai itu adalah suatu penetapan dalam kebenaran baik secara intelektual maupun spiritual. Sehingga tanda tersebut tidak dapat diubah lagi. Seseorang yang mengambil keputusan di pihak yang kebenaran, dia sudah termeterai secara intelektual dan spiritual. Nah sekarang, apa arti dari meterai di Yeskiel pasal 9 dan Wahyu 7? Meterai 144.000. Menurut Maranatha halaman 240, ini adalah tanda kebenaran yang murni. Ini meterai ini adalah ditempatkan pada mereka yang berkeluh kesah dan berseru karena segala kekejian yang dilakukan di dalam sidang. Kelas orang-orang yang tidak bersedih atas kemerosotan kerohanian mereka sendiri meratapi dosa orang lain akan dibiarkan tanpa meterai Allah. Dan tidak semua yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Ini menunjukkan bahwa pemeteraian itu berlangsung di antara para pemelihara Sabat. Orang-orang yang memiliki kebenaran hari Sabat, yaitu sidangnya sendiri. Di bacaan selanjutnya, itu menunjukkan kepada gereja. Mari kita lihat di dalam buku manuskrip Religious, volume 1 halaman 260. Dikatakan, pelajarilah Yeskiel pasal 9. Semua perkataan ini akan digenapi sebagaimana tertulis. Kita bisa juga baca di dalam Testimoni 3 halaman 267 bahwa nasihat Ellen G. White di situ supaya kita mempelajari, membaca dan mempelajari Yeskiel pasal 9. Kata-kata bahwa semua perkataan ini, these words will be literally fulfilled, ini belum pernah terjadi. Ini akan terjadi. Akan digenapi sebagaimana itu tertulis. Dan itu terjadi di Yerusalem. Yerusalem, ya, itu adalah suatu kota milik umat Allah. Tidak mungkin itu diaplikasikan kepada orang-orang kafir. Karena Yerusalem itu melambangkan umat Allah sendiri. Tempat di mana umat Allah berada. Jadi pemeteraian 144.000 ini dan penyucian sidang yang digambarkan di dalam testimoni, buku-buku testimoni yang sudah saya bacakan tadi, itu adalah menunjuk kepada sidang Allah yang benar di akhir zaman ini, yaitu sidang Masehi Advent hari ke-7. Mereka yang memelihara hari Sabat. Mari kita lanjutkan sebagai bukti ya, bahwa pekerjaan penghabisan bagi sidang itu dalam masa dimeteraikannya mereka yang 144.000. Banyak kutipannya, tapi saya mengambil cuma satu di sini. Testimoni jilid 3 halaman 266. Ellen G. White, Nabi Tuhan mengatakan sebagai berikut. Terutama dalam pekerjaan penghabisan bagi sidang, masa pemeteraian mereka yang 144.000 itu, yaitu mereka yang akan berdiri tanpa celah di hadapan tahta Allah.
Mereka sangat merasakan secara mendalam kesalahan-kesalahan umat Allah. Ini dikemukakan secara tegas melalui gambaran nabi itu. Nah, ini nabi siapa? Ini Nabi Yehezkiel. Dalam kutipan ini dia sedang berbicara mengenai Yehezkiel 9. Jadi melalui gambaran nabi itu mengenai pekerjaan penghabisan di bawah lambang orang-orang yang masing-masingnya memegang sebuah senjata pembantai di dalam tangannya. Yehezkiel pasal 9. Salah seorang di antara mereka itu berpakaian kain linen dan sebuah pena penyurat pada sisinya. Bacalah Yehezkiel 9 ayat 1 sampai 10. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kutipan ini kita melihat apa pekerjaan penghabisan bagi sidang. Apa pekerjaan penghabisan bagi sidang masih ayat hari ke-7? Ellen G. White mengatakan masa dimeteraikannya mereka yang 144.000. Jadi 144.000 umat kesucian Tuhan ini berasal dari sidang Tuhan yang benar di akhir zaman. Hanya ada satu sidang yang benar di akhir zaman. Siapa itu? Sidang Masih hari ke-7. Dan di dalamnya Tuhan akan melaksanakan pemeteraian terhadap mereka yang 144.000 ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yehezkiel dan juga Yohanes. Jadi pekerjaan penghabisan bagi sidang itu adalah dimeteraikan yang 144.000. Nah tadi 144.000 ini berasal dari semua suku keturunan Israel. Siapa Israel masa kini saat ini? Itu adalah Masih hari ke-7. Mari kita baca di dalam Testimoni 9 halaman 161 paragraf yang pertama. Agar menjadi sidang yang suci dan murni, Masehi Advent hari ke-7 harus memiliki roh suci dalam hati mereka dan dalam rumah tangga mereka. Allah telah memberikan terang kepada saya bahwa apabila seorang Israel masa kini merendahkan hati mereka di hadapannya dan membersihkan keabah jiwanya dari segala kekotoran, ia akan mendengar doa mereka mengenai orang sakit dan akan memberkati dalam pengobatannya. Jadi siapa Israel masa kini atau Israel modern yang dikatakan di sini? Itu adalah sidang Masehi Advent hari ke-7. Nah, tentunya saudara dan saya pertama sekali membaca atau melihat kutipan ini bertanya, apakah ada Israel di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7? Karena 144.000 adalah keturunan Israel. Jadi adakah suku-suku Israel di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7? Kembali di dalam Testimoni jilid 3 266, Ellen G. White mengatakan, terutama dalam pekerjaan penghabisan bagi sidang itu masa dimeteraikannya mereka yang 144.000, yaitu mereka yang berdiri tanpa cacat celah di hadapan takhta Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berfirman, ini tentunya bukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan tahu bahwa benih itu ada di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7. Nah, di dalam Wahyu 7 ayat 4 yang kita sudah baca tadi, bahwa 144.000 itu, Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 ini telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah sekarang, Yakobus, ya, Rasul Yesus juga dalam Yakobus 1 ayat 1, dia mengatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi suku-suku Israel itu sudah ada di perantauan, sudah di luar dari tanah perjanjian, sudah di luar daripada negerinya mereka sendiri, dari Yerusalem. Sudah tersebar kepada segala bangsa di perantauan. Nah, Yehezkiel juga berbicara yang sama, bahwa di dalam Yehezkiel 28 ayat 25 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Jadi Tuhan dikatakan akan mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku bangsa, di mana ia berserak. Ini menunjukkan, ya, sesuai dengan Matius pasal 1, ayat 1 sampai 17. Selama 4.000 tahun itu, silsilah mengenai Yesus Kristus, Allah senantiasa mengetahuinya. Allah menelusuri rahasia itu. Bahkan dari Yusuf sampai kepada Adam, itu tercatat dengan sempurna. Apalagi 144.000. Selama hampir 2.000 tahun ini. Surga adalah sanggup untuk menelusuri di mana benih itu ada. Namun mereka sudah tidak dikenal sebagai Israel. Sebagai bangsa Israel. Tidak. Tapi dikenal sebagai orang-orang Kristen. Dan banyak dari mereka yang sudah bertobat menjadi orang-orang Masehi Advent hari ke-7 di seluruh penjuru dunia.
Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka, seluruh kaum Israel itu. Benih itu tidak pernah hilang, saudaraku. Melalui perkawinan, ya, mereka sudah tidak dikenal di mana benih itu. Saudaraku, pekerjaan pemeteraian ini berlangsung di dalam sidang. Saudara dan saya berada di dalam sidang nasihat hari ke-7. Tentunya saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari mereka yang 144.000, karena ini adalah pekerjaan penghabisan bagi sidang itu. Nasihat hari ke-7 adalah Israel modern, Israel rohani. Di dalamnya terdapat benih Israel. 12 suku Israel itu terdapat di dalamnya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini poin daripada pertanyaan yang di depan. Apakah 144.000 itu simbol atau jumlah yang sebenarnya? Simbol atau literal? Nah, kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 8. Ya, saya tidak membaca lagi. Di sini dia mengatakan bahwa di ayat 1 Yohanes melihat. Di ayat 4 Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Dan dimeteraikan di sini 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian dia merincinya. Ini yang surga sudah tetapkan. Suku-suku yang dimeteraikan itu. Dari Yehuda 12.000, Ruben 12.000, Gad 12.000, Asher 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Sebulon 12.000, Yusuf 12.000, dan Benyamin 12.000. Dirinci mereka. Masing-masing suku ada 12.000. Totalnya jadi 144.000. Ini tentunya angka yang sebenarnya. Kalau kita mengatakan, Yohanes mengatakan jumlahnya, tapi tidak dirinci, bisa jadi. Ya kan, kita berpikir arah ke sana. Tapi bahkan diberikan rinciannya dari masing-masing suku. Dibatasi cuma 12.000, masing-masing 12.000. Kita lihat kesaksian dari Ellen G. White. Kenapa ini adalah angka yang sebenarnya? Yohanes mendengar jumlah mereka. Di sini Ellen G. White dikatakan, dia melihat ya orang-orang saleh yang hidup, yang banyaknya 144.000 in number. Ya, kalau di dalam tulisan-tulisan permulaan, ya halaman 60 edisi 1985 dan atau di dalam buku Early Writing halaman 14. Orang-orang saleh yang hidup yang banyaknya 144.000 itu mengetahui dan mengerti akan suara itu. Sedangkan orang-orang jahat mengira itu adalah bunyi guru dan gempa bumi. Ketika Allah memberitahukan saatnya, ia mencurahkan Roh Kudus ke atas kami. Di sana, lebih lanjut lagi, di buku yang sama ini, halaman 67, mengatakan, di sana saya, Ellen G. White, melihat meja dari batu-batu itu ada tertulis nama-nama dari 144.000 orang itu terukir di sana dengan huruf emas. Bahkan sudah ada namanya, saudaraku. Jumlahnya ada di sana 144.000 di atas batu emas itu. Ditulis dengan huruf-huruf emas di atasnya. Suatu rombongan memang, suatu rombongan yang istimewa. Ellen G. White banyak memberikan kesaksian mengenai 144.000, ya, in number, dalam jumlahnya, banyaknya 144.000. Lebih lagi dia mengatakan, nasihat kita untuk berjuang, kepada kita, kepada saudara dan saya, untuk berjuang kepada umat nasihat hari ke-7. Apa katanya? Marilah kita berjuang dengan segenap kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, untuk tergolong di antara mereka yang 144.000 itu. Review and Herald, Maret 1905. Jadi kalau ini adalah sesuatu rombongan yang simbol, mengapa dia meminta kepada kita untuk berjuang di dalamnya? Ini adalah merupakan suatu rombongan yang istimewa. Dikatakan selanjutnya di dalam Iriwati juga mereka membentuk suatu bujur sangkar ya, 144.000 itu. Makanya kenapa 12.000 kali 12.000 itu? Jadi itu kalau kita gambar di dalam bentuk bujur sangkar, maka itu adalah tepat sekali gambar itu. Sangat simetris dan sangat sempurna. Ini menunjukkan bahwa 144.000 itu adalah rombongan yang sebenarnya, itu jumlah yang sebenarnya. Nah, apa karakter khusus dari 144.000? Dalam Wahyu 14 ayat 1, nih, Yohanes tadi dia mendengar, sekarang dia melihat. Sesungguhnya, anak domba
berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Jadi 144.000 orang berdiri dengan anak domba di Gunung Sion, di Bukit Sion. Dan dikatakan di dahi mereka, di dahi 144.000 ini, tertulis namanya dan nama Kristus dan nama Bapaknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni seperti perawan. Nah, sebagian orang membacakan ayat ini, mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, mereka cuma laki-laki. Tetapi kita baca selanjutnya, karena mereka murni seperti perawan. Ini tentunya ada bahasa lambang. Apa artinya itu? Nanti kita akan membahasnya ya. Kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Nah, ini ciri berikutnya. Selanjutnya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai apa? Kalau dalam Alkitab, bahasa kita adalah korban-korban sulung. Sebenarnya itu bukan korban. Being first fruit adalah sebagai buah-buah pertama. Nah, istilah buah-buah pertama ini memiliki arti yang mendalam, saudara. Bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di mulut mereka tidak terdapat dusta, tidak bercela. Nah, sekarang kita lihat bahwa 144.000 itu berdiri di Bukit Sion. Apa artinya Bukit Sion? Adakah Bukit Sion di bumi? Atau apa artinya Bukit Sion? Sion ini adalah istilah dari atau nama dari pelataran istana Raja Daud. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, Sion itu adalah pelataran istana Raja Daud di Yerusalem. Itu naik ke bukitnya. Nah, apa artinya Sion? Jadi Sion ini bukan surga, bukan. Sion ini menurut Yesaya 51 ayat 16 kita baca, Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jadi Sion di sini adalah siapa? Umatnya. Yesaya 52 ayat 8 juga mengatakan, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Artinya, Tuhan berada bersama-sama dengan umatnya. Sion di akhir zaman itu berada di bumi pada hari-hari terakhir. Nabi Mika memberikan kesaksian di dalam Mika 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada hari-hari terakhir ini dikatakan, Sion akan menjadi pusat pengajaran Tuhan. Keluarnya firman Tuhan dari Yerusalem. Sama juga dengan yang dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat 3. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, kedua nabi ini dan masih banyak lagi nabi-nabi yang melukiskan atau menceritakan atau menubuatkan tentang Sion di hari-hari terakhir ini. Ini adalah Sion adalah suatu lambang daripada umat Tuhan. Sidang Tuhan yang mana? Sidang Tuhan di mana bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan ini belum pernah terjadi. Ini akan terjadi. Inilah sidang Tuhan yang sudah disucikan melalui peristiwa Yeskel 9 yang tadi kita sudah baca. Melalui pekerjaan penghabisan bagi sidang itu. Di mana sidang yang sudah suci ini, dia akan menjadi pusat pekerjaan Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemudian, ciri-ciri 144.000 ini, mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Karena mereka adalah anak darah. Ya, perawan. Ellen G. White di dalam Christ Object Lesson halaman 406 paragraf 3 mengatakan mereka disebut anak darah karena mereka memiliki iman yang murni. Jadi ini lambangnya. Jadi bukan yang sebenarnya. 144.000 itu cuma laki-laki, enggak. Jadi mereka ini adalah memiliki iman yang murni. Itu artinya anak darah. Di dalam Dikri kontroversi 399 bahwa perumpamaan suku anak darah itu merupakan pengalaman orang-orang Advent. Jadi berarti mereka ini adalah berasal dari, ya karena mereka anak-anak darah, mereka berasal dari sidang nasihat dan hari ke-7 dan mereka tuh tidak tercemar dengan perempuan-perempuan.
Sidang Tuhan itu lambang dari seorang perempuan. Tapi kalau di Alkitab kita melihat ada perempuan-perempuan, itu menunjukkan bahwa sidang-sidang yang sudah jatuh atau gereja-gereja yang sudah jatuh. Nah, kita baca di dalam The Great Controversy halaman 381 paragraf 1, Ellen G. White mengatakan, dalam Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan. Suatu gambaran yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang dari sidang. Jadi Babel ini adalah lambang dari sidang juga. Seorang perempuan yang saleh ini adalah sidang yang murni. Seorang perempuan sundal melambangkan sidang yang murtad. Jadi kalau perempuan yang saleh itu sidang yang murni, sidang yang benar. Kalau perempuan sundal itu di Wahyu pasal 17, itu adalah melambangkan sidang yang murtad atau gereja-gereja Kristen yang jatuh. Nah, sidang yang murni kita di akhir zaman ini adalah sidang Masehi Advent hari ke-7. Sidang Allah yang benar ya, memiliki kebenaran iman yang murni maksudnya. Itu adalah Masehi Advent hari ke-7. Sidang-sidang yang jatuh itu dilambangkan dengan perempuan-perempuan. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri berikutnya, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Di dalam Review and Herald 12 April 1898, Ellen White mengatakan, mengikuti dia di sorga berarti pemeliharaan kita akan perintah-perintahnya. Jadi artinya mengikuti anak domba itu bukan berjalan di belakang anak domba, tapi adalah suatu gambaran mengenai kita menuruti, memelihara perintah-perintahnya. Di dalam Review and Herald 18 Maret 1890, mengikuti anak domba kemana saja itu pergi, ada pekabaran yang lama dan ada pekabaran baru. Allah tidak menghendaki kepada setiap orang untuk berpikir bahwa tidak ada pekabaran lain untuk didengar yang mana ia telah karuniakan. Kita memerlukan pekabaran yang lama dan pekabaran yang baru. Jadi di sini kita melihat bahwa 144.000 itu mereka yang memperhatikan akan pekabaran yang Tuhan berikan. Karena ada pekabaran yang lama dan ada pekabaran yang baru. Dan kalau pekabaran yang baru datang, dia itu pasti bergabung dengan pekabaran yang lama. Tidak terpisah. Dan Tuhan menginginkan kita supaya kita ini harus memiliki suatu keperluan akan pekabaran yang baik yang lama maupun yang baru. Berikutnya, mereka ini adalah ditebus sebagai buah-buah sulung. Ya, buah-buah pertama. Jadi bukan korban-korban sulung, tapi buah-buah sulung. Nah, kalau buah-buah sulung mengindikasikan, menjelaskan kepada kita bahwa ada buah-buah berikutnya. Ya, contoh, kedatangan Yesus yang pertama, ya, artinya ada kedatangan yang kedua. Ada buah-buah yang pertama di sini, ada juga buah-buah kedua yang berikutnya. Makanya dikatakan di sini 144.000 ini adalah buah-buah pertama. Kalau kita memahami penyelidikan mengenai sistem upacara bangsa Yahudi, ini sangat jelas sekali. Kenapa ada istilah buah-buah pertama hasil penuaian? Tetapi itu kita akan membahas di dalam topik-topik yang lain ya. Kami senang untuk bisa sharing ya mengenai topik-topik itu. Itu sangat berhubungan, istilah-istilah di dalam nubuatan ini sangat berhubungan, baik dalam perumpamaan ya, baik dalam bahasa simbol, lambang dan contoh. Itu semua mengarah kepada suatu peristiwa yang penting tentang penebusan. 144.000 ini ciri berikutnya adalah tidak terdapat tipu di mulut mereka. Apa artinya tidak memiliki tipu di mulut mereka? Artinya bahwa mereka menyampaikan firman itu adalah sesuai demikianlah firman Tuhan. Bukan oleh ide-ide atau pendapat-pendapat manusia yang tidak diilhami. Jadi 144.000 ini mereka menyampaikan pekabaran itu adalah sesuai dengan apa yang diilhamkan Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu maksudnya tidak terdapat tipu di dalam mulut mereka. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang tidak bercelah. Kemudian setelah 144.000 ini dimeteraikan, kita lihat di Wahyu 7 ayat 9. Ada suatu rombongan besar. Kemudian daripada itu, and after this, setelah apa? Suatu peristiwa, maka kemudian ada datang peristiwa berikutnya. Kemudian ini adalah kelanjutan daripada ayat 1 sampai 8 di depan. Baru datang ayat 9. Apa yang terjadi? Yohanes melihat sesungguhnya
Suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat dihitung banyaknya. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa. Dari segala suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kita melihat di sini. 144.000 itu mereka adalah jumlah yang sebenarnya. Sebagai buah-buah pertama. Kemudian setelah mereka, dan dituai, ya, buah-buah pertama dari hasil penuaian dari dalam sidang. Sidang masih hari ke-7. Kemudian setelah itu, datang rombongan berikutnya. Dikatakan di sini, apakah mereka bisa dihitung jumlahnya? Yohanes melihat di sini, kumpulan besar yang banyaknya tak dapat dihitung. Berasal dari mana? Dari Israel? Tidak, dikatakan di sini dari segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa. Dari bangsa-bangsa kafir yang tak terhitung banyaknya. Mereka juga berdiri di hadapan tahta Allah. Inilah rombongan itu. Mereka memiliki baju putih, ya, jubah-jubah putih, dan memiliki daun korma di tangan-tangan mereka, daun palem di tangan mereka. Mika 4 ayat 1 mengatakan bahwa akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi bangsa-bangsa akan dihimpunkan ke gunung Tuhan, yaitu ke sidang Tuhan, dari segala bangsa, suku, dan bahasa, saudaraku. Ini adalah rombongan berikutnya. Makanya kenapa rombongan yang tadi disebut buah-buah pertama. Di dalam buku yang lain, ya, siapakah yang menghimpunkan mereka, ya? Wahyu 7 ayat 9, dihimpunkan oleh mereka yang luput itu. Yesaya memberikan kesaksian dalam Yesaya 66 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan di sini, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Terluput dari mana? Tentunya kita tidak lepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 15 sampai ayat 17. Dia sedang menceritakan tentang Tuhan datang untuk melampiaskan murkanya dan banyak orang yang terbunuh oleh murka Tuhan itu. Kemudian dikatakan di sini, Tuhan menaruh tanda kepada mereka yang terluput. Lalu apa? Tuhan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput ini kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Yaitu kepada siapa? Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan ke Ros, ke Tubal dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, negeri kekafiran, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, sebab mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka yang terluput ini akan memberikan kesaksian kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ayat selanjutnya di ayat 20. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas susungan, di atas bagal, di atas unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Jadi rombongan besar ini dihimpunkan melalui orang-orang yang terluput dari penyucian sidang tadi, sehingga mereka dapat menyampaikan pekabaran Injil kepada segala bangsa, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan, sampai kepada sana. Kesaksian yang lain bahwa ini adalah rombongan yang berbeda dengan rombongan 144.000, kita baca di dalam The Great Controversy. Di sini sorga mengklasifikasi 4 kelompok. Dikatakan, paling dekat ke takhta itu, terdapat mereka yang suatu saat sangat bergiat dalam usaha setan. Tetapi yang telah ditarik seperti puntung, ya, dari api, dan yang telah mengikuti juru selamat dengan penyerahan yang dalam dan sungguh-sungguh. Ini mereka yang dekat ke takhta itu, katanya di dalam yang disaksikan oleh Ellen G. White. Berikutnya, setelah mereka dikatakan adalah mereka yang telah menyempurnakan tabiat Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidaksetiaan, yaitu mereka yang menghormati hukum Allah pada waktu dunia Kristen menyatakan tidak perlu lagi. Berikutnya, kelompok yang ketiga, berjuta-juta orang yang telah mati syahid oleh karena iman mereka dari segala bangsa. Jadi rombongan ketiga ini yang dekat ke sana adalah orang-orang mati syahid. Nah, di belakang mereka, di belakangnya adalah
Suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat dihitung jumlahnya dari antara segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta Allah dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Jadi rombongan Wahyu 7 ayat 9 ini rombongan yang berbeda, saudaraku. Dia memiliki rombongannya tersendiri. Sekarang kita datang kepada pertanyaan, kapan 144.000 dan rombongan besar dimeteraikan? Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam chart ini, periode atau sidang Masehi hari ke-7 Israel modern menurut Testimonies jadi 9 halaman 164, ya, itu mulai berdiri 1844, dan pemeteraian 144.000 ini ya akan terjadi di depan kita. Ini masa ditahannya 4 mata angin itu. Jadi begitu 144.000 dimeteraikan, ya itu peristiwanya kita bisa baca ya di Yeskiel 9 tadi kita sudah baca, bisa juga di dalam Testimonies jadi 3, 266, 267, ya, Testimonies jadi 180, 189, Testimonies jadi 5, 210, 211, banyak sekali saudaraku. Di mana itu akan terjadi di dalam sidang Masehi hari ke-7. Sidang yang sudah disucikan ini, mereka yang muncul adalah orang-orang suci yang hidup, yang banyaknya 144.000 sebagai buah-buah pertama tadi. Kemudian, begitu 144.000 selesai dimeteraikan, maka 4 angin itu akan dilepaskan. Atau tanda binatang itu akan diberlakukan. Menurut Testimonies jilid 5 halaman 152. Dan sementara itu, seruan nyaring pekabaran Tuhan kepada segala bangsa untuk menghimpunkan rombongan besar. Wahyu 7 ayat 9. Penginjilan kepada segala bangsa ke pulau-pulau yang jauh yang bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan. Inilah terjadi. Kemudian datang tutup pintu kasihan, turun 7 bela. Lalu di akhir bela yang ke-7 Yesus datang kedua kali. Milenium kita naik ke surga bersama dengan Yesus. Dan setelah milenium kita turun bersama dengan Yerusalem baru dan diam di bumi yang baru. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Ellen G. White mengatakan dalam Testimonies jilid 1 halaman 80 dan juga dalam Testimonies pekerjaan penyucian sidang ini kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi ini adalah sesuai dengan Testimonies jilid 3 halaman 266 adalah masa dimeteraikannya mereka 144.000. Itu adalah pekerjaan penghabisan bagi sidang Masehi hari ke-7. Dengan sidang yang suci, maka Tuhan akan menyelamatkan segala bangsa. Inilah kita datang sampai kepada kesimpulan, mereka yang 144.000 itu adalah Israel, keturunan dari Yakub, yang terdapat dalam gereja kita, Masehi hari ke-7, yang dimeteraikan pada masa pekerjaan penghabisan bagi sidang. 5T 211, Yeskiel 8 ayat 35. Yang kedua, mereka yang 144.000 adalah berasal dari gereja Masehi hari ke-7 sebagai Israel masa kini. Testimonies 9:164. Review and Herald, Maret 9, 1905. Dan nasihat bagi sidang halaman 485. Mereka yang 144.000 itu adalah jumlah yang sebenarnya, bukan simbol atau lambang. Jadi, dengan dibersihkannya sidang, muncul 144.000 ini, maka dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangan yang terakhir. Indah bagaikan bulan, purnama, cerah seperti matahari, dan dahsyat bagaikan suatu balan tentara dengan panci-pancinya. Sidang ini akan pergi ke seluruh dunia untuk memenangkan dan memenangkan lagi. Prophet and Kings 7:25. Jadi sidang yang memenangkan dunia adalah sidang yang indah, bukan sidang yang bercacat. Dan sidang yang suci dan sidang yang murni yang akan menyelamatkan dunia ini akan siap untuk menyambut Kristus yang kedua kali. The Great Controversy 425 paragraf yang kedua. Jadi pada waktu Yesus datang kedua kali, dia akan menyambut sidang yang suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelajaran kita. Kiranya ini dapat memberikan suatu pencerahan yang baru kepada kita mengenai topik pemeteraian 144.000. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang suci yang hidup, ya, yang hidup. Dan dia akan menyelamatkan dunia ini. Tetapi kita ingat bahwa umat kesucian ini bukan hanya mereka yang hidup. Banyak juga yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi banyak yang akan diselamatkan. Jadi bukan hanya 144.000. Tapi kita ingat dari pelajaran tadi, 144.000 adalah berasal dari sidang Masehi hari ke-7. Karena itulah pekerjaan penghabisannya. Terima kasih, kiranya
Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord.